masalah atau jalan sukses? Masalah atau jalan sukses? Kalau kamu lihat ada jurang, di ujung jurang sana ada gunung, sini gunung ya, dipisahkan jurang. Di ujung sana ada rumah mewah megah dan ada calon mertua bersama calon istrimu bersama penghulu. Ya, siap menikahkan kamu. Sementara kamu di seberang yang lain. Di seberang yang lain. Terus ada jembatan. Jembatannya jembatan tali loh. Tahu yang? Iya. Pertanyaan saya, masalahkah atau jalan sukses? Yakin? Jembatannya itu lubang-lubang loh ya, bolong-bolong gitu. Satu langkah bolong, dua langkah bolong, ya. Kemudian kelihatan kayunya rapuh. Lihat jembatan itu masalah atau jalan sukses? Sebetulnya itu kan jalan sukses kan? Tapi kalau kita di seberang mikirnya apa? Waduh, masalah ini. Ini nyebrangnya gimana ya? Kalau pakai ini ngeri ini, masalah ini. Ya ini masalah. Padahal itu masalah atau jalan? Jalan. Kenapa kita selalu hidup melihat jalan sukses itu sebagai masalah? Kenapa ya? Hidup kok melihat jalan sukses sebagai masalah? Jadi sebetulnya masalah itu tidak ada, yang ada jalan sukses. Yang ada jalan harus dilewati ya. Contoh, saya akan buktikan. Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya orang hebat semua. Jangan salah paham tentang saudara Nabi Yusuf alaihissalam, orang hebat semua, tapi cemburu sama Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf diletakkan oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Pertanyaan saya, ada anak kecil umur 10 tahun dimasukkan sumur, menurut kamu ini tujuannya apa? Nah, itulah gagal pahamnya kita dalam memahami Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab, dan yang diceritakan kehidupan orang-orang di Timur Tengah, bukan kehidupan zaman Nuh, zaman sekarang. Dan di Indonesia, orang dibuang ke sumur berarti mau dibunuh biar mati. Itu di Indonesia. Di sono, di masa Nabi Yusuf alaihissalam, sumur itu airnya dangkal. Ya, dan sumurnya tidak dalam, airnya dangkal. Tujuannya dimasukkan ke situ justru biar hidup. Biar hidup apa? Satu, sumur itu tempat musafir untuk parkir. Dalam bahasa tol, sumur itu rest area. Jadi orang yang butuh pasti mampir. Makanya saudara Nabi Yusuf AS meletakkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kenapa dimasukkan sumur bukan di sekitar sumur? Karena masih belia, belum tahu apa-apa. Nanti kalau di luar sumur akhirnya lari salah arah, tambah bahaya. Tapi kalau di sumur nanti akan ditemukan oleh orang yang paham kehidupan, dan dalam sumur bisa hidup karena minum air. Berarti saudara Nabi Yusuf ini jahat atau baik? Baik, tapi cemburu. Ya, akhirnya hanya pengen menghilangkan saudaranya dari pandangan orang tuanya. Pertanyaan saya, Nabi Yusuf berada dalam sumur itu masalah atau jalan sukses? Jangan gaya. Lihat sebelum ini loh, gitu tuh masalah nggak itu? Masalah kan ya? Masalah. Datanglah musafir, rest area, mau minum. Nabi Yusuf di dalam ya pinter, lihat ada timba, digandoli, kok berat, muncul bukan air tapi orang ganteng. Kebetulan ini yang musafirnya orang-orang jahat, tapi tidak biasa jualan orang. Akhirnya dibawa ke Mesir, dijual murah. Karena apa? Barang curian, banting harga. Makanya kalau kamu lihat barang banting harga di tempat yang nggak wajar, bisa jadi itu barang curian. Hati-hati, waspada, itu wajib. Subhanallah, dijual murah. Pertanyaan saya, ditemukan orang dibawa ke Mesir, dijual. Itu masalah atau jalan sukses? Masalah, gitu ya. Ternyata Allah kirimkan pembelinya menteri, dibeli sama menteri yang belum punya anak, terus diangkat anak. Akhirnya hidupnya di istana. Pertanyaan saya, dari tinggal di desa pindah ke dalam istana, itu masalah atau sukses? Masalah atau sukses? Sukses.
Berarti Nabi Yusuf selama di sumur diambil orang, dijual, itu masalah atau jalan sukses? Masalah atau jalan sukses? Jalan sukses. Nabi Yusuf dicintai Zulaikha, masalah atau jalan sukses? Ternyata masalah, betul ya? Nah, masalahnya itulah jalan sukses. Akhirnya dijebloskan ke penjara. Di penjara punya murid, muridnya bebas, rajanya mimpi, muridnya ingat, gurunya bisa menafsirkan. Nabi Yusuf dibebaskan, jadi ahli takwil mimpi. Akhirnya dijadikan orang kepercayaan raja, bisa mendapatkan posisi jadi orang kepercayaan raja gara-gara pernah masuk penjara dan punya murid di penjara. Kalau nggak masuk penjara, nggak punya murid, muridnya yang dekat sama raja. Berarti masuk penjara masalah atau jalan sukses? Jalan sukses. Akhirnya Nabi Yusuf kemudian hari menikah dengan Zulaikha. Akhirnya sukses juga Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan saya, dari desa pindah menjadi orang kepercayaan raja, sampai akhirnya saudara-saudaranya mengakui dan tunduk pada Nabi Yusuf alaihissalam. Orang tuanya senang dan bangga. Pertanyaan saya, semua masalah yang dihadapi Nabi Yusuf itu masalah atau jalan sukses? Jadi nanti kalau kamu ketemu dengan suami yang bermasalah, apa jawabanmu? Kalau kamu ketemu istri yang bermasalah, apa jawabanmu? Jalan sukses. Namanya jalan itu yang gak enak, ida. Lebih jalannya beliau. Jadi jalan berliku-liku tuh ada, jalan naik turun juga ada. Lah kita ini sekarang kadang sukanya melihat itu masalah, makanya nggak enak. Tapi kalau melihat itu jalan sukses, jadinya kan enaknya luar biasa. Saya ngomong begini, saya sering menjalani, bukan sudah, sering menjalani. Karena orang dalam kehidupan itu selalu dikasih masalah. Masalah itu jalan untuk sukses.